Nanti masuknya ke Ustadz Miftah kan ya? Ini. Nggak tahu saya, Ustaz. Nggak pengalaman soalnya. Baik, kita ini ya, mulai. Ini pertemuan sebelum penghabisan materi ya. Ini. Jadi habis pertemuan ini, pertemuan selanjutnya itu penghabisan materi. Kayak gitu. Baik, kita mulai. Yaitu terkait dengan apa? Ad-domir al-muttasil. Ya, ini sebenarnya dulu kalau kemarin Ibu Maulidina ya, itu hadir di mana? Di Di level level 2, 2 ya, Ustaz. Mm-mm. ya kan, yaitu domir mutasil tapi khusus fa'il, ya. Kemarin domir mutasil tapi khusus untuk Fa'il. fa'il. Tapi kalau yang di level 3 ini, domir mutasil dia berlaku untuk fa'il yang pertama, lalu berlaku untuk maf'ulun bih, dan juga berlaku untuk isim majrur. Ya, seperti itu. Jadi di sini kita akan membahas yaitu domir mutasil yang mana dia tidak hanya dalam kondisi fa'il, tetapi dalam kondisi yang lainnya juga. Nah, seperti itu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan domir mutasil? Nah, sebelumnya kita telah mempelajari apa domir munfasil, Munfasil. ya. Domir munfasil itu adalah domir yang mana tidak bersambung dengan kosakata apapun. Munfasil itu artinya terpisah, Terpisah. ya. Itu arti daripada munfasil. Munfasil. Ya, ana tolibun, antum muslimuna. Nah, antara domir antum dengan muslimuna itu terpisah. Ana tolibun, antara domir ana dengan kosakata tolibun itu terpisah. Nah, tapi kalau domir mutasil itu berarti apa? Itu yang benar-benar bersambung dengan sebuah kalimat, ya, atau maksudnya kalimat itu sebuah kata ya. Jadi sebuah domir yang mana memang benar bersambung dengan sebuah kata. Nah, di sini ad-domir al-muttasil, ad-domir alladzi yattasilu bi kalimatin qoblahu, yaitu domir yang mana bersambung dengan kalimat sebelumnya. Nah, domir muttasil ini ada 3 macam. Yang pertama, di situ ada domiru rof'in. Ya, yang pertama ada apa? Domiru Rafa'il. domiru rof'in. Nah, ini yang pertama. Habis itu, yang kedua, itu apa? Domiru nasbin. Ya, jadi domir mutasil yang kedua itu dalam keadaan nasob. Nas. Ya. Nah, adapun yang ketiga, domiru jarrin. Ya, jadi ada berapa jenis domir mutasil? Ada Ada 3. Yang pertama, domiru Rafa'in. Rafa'in. rof'in. Yang kedua, domiru nasbin. Nasbin. Yang ketiga, domiru Jarin. jarrin. Nah, seperti itu ya. Nah, adapun untuk domiru rof'in itu ketika kapan? Ketika dalam keadaan fa'il, ya. Ketika domirnya itu berarahkan sebagai apa? Sebagai pelaku, ya. Alladzi yaqa'u fi mahali rof'in, yaitu yang mana ketika dia berposisi pada posisi rofa, yaitu apa? Ketika fa'il. Contohnya di sini ada domir ta, yaitu dalam kalimat kultu. Nah, di sini mana domirnya? Tuh. Tu, ya. Berarti apa ini artinya? Saya telah Berbicara. berbicara atau saya telah berkata. Ya, di sini kultu. Ya, di sini sebagai apa tuhnya? Sebagai fa'il. Ya. Terus misalnya na, ya, di sini auhayna. Mana di sini untuk domir mutasilnya? Nah. Nah, ya, yang mana di sini dia sebagai apa? Fa'il. Fa'in. Sebagai
fa'il. Nah, maka apa artinya auhayna? Telah mewahyukan kepada kami ya. Ya, kami telah mewahyukan. Nah, kalau misalnya ada yang nanya, Ibu pernah nggak dengar pertanyaan gini, di Al-Quran tuh kok menggunakan kata kami sih, kan Allah cuma satu. Iya, kenapa tuh Ustaz? Itu jawabannya apa? Iya, kenapa itu Ustaz? Ya. Nah, itu sebenarnya itu kaminya di Al-Quran itu bukan berartikan banyak, tetapi apa? Itu berfungsi li ta'zim, untuk mengagungkan Allah. Ya, jadi kami di Al-Quran itu bukan berfungsi menunjukkan kata banyak, tetapi menunjukkan yaitu untuk keagungan Allah. Ya, soalnya di bahasa Arab itu, misalnya nih saya berbicara kepada dosen saya gitu kan, apakah dosen sudah makan? Nah, saya nggak berani ngomong akalta. Hal akalta ya Syekh, hal akalta ya muhadir, ya. Saya nggak berani mengomong dengan domir tak, saya nggak berani, ya. Dan itu dianggap tidak sopan di sini. Kalau misalnya saya menggunakan domir kamu, anta, kepada orang yang ilmunya lebih tinggi, ya, atau orang yang lebih syuyuh, lebih akbarusinan, ya. Secara umur dia sangat jauh lebih senior. Nah, kalau di Timur Tengah itu dia dalam bahasa Arab tidak sopan kalau menggunakan kata anta. Tapi bagaimana untuk sopan? Yaitu menggunakan kata antum, meskipun itu satu orang, ya. Nah, jadi di sini apa namanya domir yang menunjukkan banyak itu tidak mesti untuk secara zohirnya tidak mesti untuk menunjukkan banyak, tapi juga bisa diarahkan lebih untuk kepada kesopanan. Nah, gitu ya. Nah, begitupun pula dalam Al-Quran, itu fungsinya untuk apa? Kalau di Al-Quran itu bukan untuk menghormat ya, tapi untuk lebih kepada mengagungkan, ya. Nah, seperti itu ya. Itu dia masuk ke dalam apa? Ranah balagoh, ya. Oh, Masuk ke soalnya dalam ranah balagoh. kadang juga bingung Ustaz kalau baca terjemahannya kan kok kami bahasanya di sini gitu loh. Ya, itu dia dalam balagoh, unsur balagoh untuk sebagai fungsi mengagungkan, ya. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini ada ya al-mukhotobah. Nah, ini contohnya yaitu apa? Ibla'i ma'aki. Ya. Nah, di sini apa artinya ibla'i? Nggak tahu Ustaz. Ya, artinya telanlah airmu. Ya, jadi di sini dari kata bala'a. Bala'a itu artinya apa? Artinya menelan. Ya. Bala'a yabla'u. Nah, itu artinya apa? Menelan. Jadi kalau misalnya ibla'i, ini artinya apa? Telanlah. 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 Tapi kalau misalnya dia menggunakan ya'ul mukhotobah, berarti dia buat anta atau buat anti? Putus-putus Ustaz. Uktubi. Nah, berarti tulislah. Putus-putus. Gimana dia? Iya, Ustaz. Nggak dengar tadi tuh. Dipahami sebagai mekanisme untuk menyampaikan materi yang dikendalikan oleh komputer. Tidak hanya untuk penglihatan dan pendengaran. Halo? Ustaz. Ya, Masih coba aja. putus-putus, Bu? Udah Ustaz. Udah jelas. Iya. Udah bersih. Media aktif, media interaktif juga bisa Baik. Nah, ibla'i itu telanlah. Nah, ini untuk mengarah kepada siapa? Untuk kepada kamu laki-laki, anta atau anti?
Anti. Anti. Jadi setiap yang menggunakan yaul mukhotabah itu pasti berlaku untuk Anti. anti. Itu ya. Nah, di sini mana domirnya? Domir mutasilnya yaitu Ya. 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 Ya, seperti itu. materi yang kita sampaikan itu juga Nah, misalnya contohnya. Hmm, wasa betum at-thoriqo. Nah, kamu telah melompati jalan. Nah, di sini mana domir mutasilnya? Tum. Tum. Ya, tapi meskipun tum di sini dia masuk ke dalam ranah ta'ul masuk dalam ranah ta'ul fa'il. Ya, untuk misalnya ditanya di sini dalam bentuk apa domir mutasilnya, dalam bentuk ta'ul fa'il. Ya. Nah, terus kalau misalnya ini misalnya Nah, kalau misalnya ini mana domir mutasilnya? Apa itu? Apa itu, Ustaz? Ijlisa ya toliba ini. Alif, alif ya? Betul, alif. Alif. Nah, di sini domir mutasilnya yaitu adalah alif. Alif. Ya, yang mana dia juga sebagai apa? Sebagai Fa'il. fa'il. Ya. Baik. Nah, selanjutnya kita telah mempelajari domir mutasil dalam bentuk apa? Dalam bentuk fa'il. Ya, yaitu dalam bentuk fi mahalli rof'in. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari yaitu dalam bentuk domiru nasbin, yaitu fi mahalli nasbin, dalam bentuk nasob. Alladzi yaqa'u fi mahalli nasbin, yaitu yang mana ketika berposisi dalam posisi nasob. Nasab. Ya. Nah, ini contohnya. Ini anallah. Nah, ini mana domir mutasilnya? sebagai contoh misalnya Ana, Ini ya, Ustaz? Hmm? Ana, Ustaz? Ada, yaitu ya Mutakal. al-mutakalim. Ya, ini dia sebagai apa? Sebagai isim Nasob. inna. Oh, isim. Isim In. inna. Iya, isim inna. Ini anallah. Nah, kalau misalnya ibu, misalnya innal masjida kabirun. Nah, ini mana isim innanya? Al-masjida. Tidak. Al-masjida. Al-masjida di sini nasab atau marfu? Nasob. Oh, nasab. Nasab. Nah, al-masjida ini itu diganti dengan domir. Ya, yaitu ini. Ya, ini kalau misalnya berartikan saya, sesungguhnya saya. Ya, sesungguhnya aku. Ini. Ya, kalau misalnya sesungguhnya kamu apa? Innaka atau Nah, innaki. betul. Innaka. Ini artinya sesungguhnya kamu. Kamu. Ya, kak di sini sebagai apa? Sebagai Hmm. Pak ya. Fa'il apa maf'ul sih? Sebagai isim Oh, isim. inna. Inna. Isim. Sebagai isim Inna. inna. Kalau misalnya sesungguhnya kalian berdua, maka apa? Innakum. Kalau Innakum. kalian berdua itu innakuma. Nah, ini ya. Innakuma. Innakuma. Coba diurutin dari huwa. Innahu. Innahuma. Innahum. 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 Huma. Iya.
Innaha. Innaha. innaha, terus Inna. innahuma, Innahuma. Innahunna. terus Inna. innahunna, terus innaka, Innaka. Innakuma. innakuma, Innakuma. Innakum. Innakum. innakum, Innaki. in innaki, Innakuma. innakuma, Innakunna. Innakunna. innakunna, Inni. Inna. ini, Inna. innana, ya. Oh, innana. Nana, Ustaz. Innana. Oh, innana Ustaz ya. Ya. Kayak gini ya perubahannya, Ustaz. In. Kok nggak ada ya? Apa? Nah, gini ya. Ini sudah jelas perubahannya. Iya Ustaz. Nah, terus misalnya al-kaf nih di sini akhtartuka. Nah, di sini tanya apa? Akhtartuka di sini ada berapa domir mutasil? Ada dua ya, Ustaz? Ada ka. Ikhtartu ya, ikhtartuka ada berapa domir mutasil? Ada dua. Ya, Ustaz? Ada dua. Nah, yang pertama di Tuh. situ berdomirkan apa di situ? Tuh. Tu, ya. Nah, itu di situ sebagai domir yang tu itu domir rofin, nasob atau jarin? Rafa'in. Raf'in. Ya, yang tu di situ sebagai rofin, dia sebagai fa'il. Nah, ka-nya di situ sebagai apa? Sebagai nasab. Apa? Nasab ya, Sebagai maf'ulun bi, yang mana dia sebagai domir nasbin. Ya. Seperti Itu apa itu. artinya tuh, Ustaz? Saya telah memilihmu, ikhtartuka. Ya, dari kata ikhtaro, yakhtaru. Ikhtaro itu artinya memilih. Ya. Ikhtartuka. Ikhtartuka. Ikhtar. Baik. Misalnya nih, dari kata menasehati. Nah, misalnya, saya telah menasehati, dari saya telah menasehatinya. Maka bahasa Arabnya apa? Nasoh. Nasoh tuhu. Nah, betul. Nasoh tuhu. Saya telah menasehatinya. Terus kalau misalnya mereka berdua, nasoh tuhuma. Ini ya. Terus kalau misalnya saya telah menasehati mereka, Nasoh tuhum. nasoh tuhum. Nanti Bu ya, ini ada yang ketok pintu, bentar ya. Ya Ustaz. Iya bentar. Iya bentar. Dulu. Emang harus itu dibilang bentar. Kirain bahasa Arab. Berarti nggak kuat sama orang Indo juga, Ustaz Jasim. Iya. Bu Sri kemana ya Uni ya? Tadi WA saya Bu Morna. Bu Sri itu dari 2 minggu yang lalu tuh nggak bisa hadir, soalnya masih sibuk. Jadi tadi juga nanya berapa pertemuan lagi gitu. Di hari ini nggak bisa, itu juga nggak bisa hadir juga Bu. Oh gitu. Masih sibuk sampai tanggal 14 kayaknya.
Setelah itu baru bisa ini kembali. Betul. Lagi lelah-lelahnya lah. Lah iya, iya Bu. Hmm. yang 8 rakaat itu dasarnya apa? Dasarnya apa? Apalagi caleg kan. Iya, lagi keliling terus. Keliling terus. Seorang salah nganterin makanan. Oh, rezeki Ustaz. Ya, tapi kan bukan hak saya, Bu. Hah? Iya, bukan hak saya. Oh, Dia bukan ini Ustaz. salah nganterin pesanan makanan. Salah. Iya, yang orang yang beli dikiranya saya, padahal bukan saya. Oh, GoFood ya Ustadz, GoFood. GoFood. Iya, kalau di Di sini sini kan GoFood ya, mahasiswa Bu. banyak ini ya, banyak yang jualan gitu, jualan Mahasiswa makanan. Indo, Ustaz. Mahasiswa Indo. Iya, macam-macam Bu. Ada yang kebanyakan nasi ayam, tapi ayamnya itu divariasi. Ada yang nasi ayam bakar, nasi ayam penyet, nasi ayam geprek, nasi ayam sambal balado, sambal hijau. Gitu. Serasa Indonesia itu Enaknya Ustadz. lagi. Itu yang masak Terus siapa, Ustaz? ada yang martabak terang bulan, martabak kecil, ada yang martabak yang gitu Bu. Ada yang jual pempek, bakso, itu semua Oh, karya Masya tangan Allah. semua. Itu mahasiswa laki-laki yang bikin itu, Ustaz? Ya macem, yang laki-laki banyak banget yang buat gitu. Ih, Ya beberapa perempuan. Iya. Cari keren tambahan ya. ya Ustadz. Apa? Cari Keren tambahan. ya. Iya. Rasanya Dulu gimana saya tuh, pernah juga mie ayam, tapi sekarang udah nggak konsisten Bu, udah nggak lagi. Lagi sibuk Karena ya. pengen fokus, ya. Tuh. Dulu Itu waktu jualan ini, apa? itu yang belinya siapa, Ustaz? Mahasiswa Indo juga atau Jadi enggak, kebanyakannya? yang belinya ya ada mahasiswa Indo, tapi kebanyakan Malaysia yang beli. Hmm. Jadi itu jualannya itu di satu grup, itu grup jualan yang di situ antara penjual sama pelanggannya pokoknya di satu grup itu. Nah, itu satu grup itu ada 800 orang. Masya Allah. Ya, jadi Grup kalau apa itu, jualan itu Ustaz? pasti laku lah gitu di Oh situ. iya, Jadi yang jualan di situ insya Allah 8 hampir 900 orang lah Bu di grup Masya itu tuh. Nah, itu nyampur antara orang Indo, orang Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, semuanya nyampur di situ. Allah. Masya Allah. Tapi yang jualan 90% orang Indonesia semua. Tahu aja orang Indo ya, Ustaz. Ya, mereka yang menikmati. Ya, Dulu tapi juga kadang kan saya jualan mie ayam sering banget tuh yang beli tuh orang Malaysia sama orang Thailand gitu. ya lepas Katanya mereka rindu. jatuh cinta sama mie ayam. Oh, Masya Allah. Ya lagian rindu juga kan Ustaz bertahun di sana nggak ada makan mie ayam, nggak ada Ya, makan dulu tuh saya jualan mie ayam awal kalinya karena kangen, karena nggak kuat. Saya kan suka mie ayam banget kan. Aduh, saya kangen mie ayam banget. Terus akhirnya saya buat mie ayam sekalian lah jualan aja gitu. Belajar dari YouTube sendiri. Belajar cara bikin mie ayam. Nah, Punya skill Ustadz buat ke depan. Iya, sebenarnya bukan skill, Bu. Ya itu iseng-iseng aja. iya. Skill ada, peluang ada ya kan Bu? Iya, Iya. betul. Pokoknya kalau kuncinya mau buka usaha itu intinya berani dulu aja kayak gitu. Ya, berani dulu. Soalnya kalau nggak berani maju ya nanti nggak akan mulai-mulai. Meskipun kita bukan ranah bidangnya. Gitu. Tapi gitu Bu, gak tuh jadi banyak yang jatuh cinta Bu sama mie ayam saya. Bahkan ketika saya nggak jualan lagi tuh, ya masih banyak yang nyari sama bahkan ada yang nangis karena nggak jualan, karena nggak bisa ngerasain mie ayam saya lagi gitu. Aduh. Terus Ya, iya kalau mie ayam yang lain yang kalau dijual sama siswa lain nggak akan pernah seenak apa masih mie ayam wow, legendnya Jasim katanya gitu. Aduh. Masya Ayam Allah. legend. Padahal Ya, jadi lucu Bu ya. pas racikan. Pas racikan ya Ustaz.
Ya. Nah, ini nasoh tuhum. Kalau misalnya dia perempuan, nasoh Nasoh tuha. tuha. Kalau misalnya ini nasoh tuhuma ya, sama aja. Kalau mereka perempuan, Nasoh tuhunna. nasoh Tuhunna. tuhunna. Nah, habis itu menasehati kamu laki-laki, Nasoh Nasoh tuka. tuka. Ya. nasoh tuka, betul. Tuka. Benar ya. Terus kalian berdua, Nasoh Nasoh tukuma. Hukum. nasoh Nah, tukuma. Terus kalian nasoh tukum. nasoh tukum. Tukum. Habis itu langsung ke ini ya, ke kamu laki-laki apa perempuan, nasoh Nasoh tuki. nasoh tuki. Terus kalian perempuan, Nasoh tukuma. nasoh kalian Bu ya, kalian Oh, perempuan yang itunya kan sama-sama kuma ya. Oh, nasoh ya. tukun. Nasoh tukun. Nah gitu, Ustaz. Betul. Nasoh Iya. tukunna. Nah, Panjang ya ini. Nasoh tukunna. Ini cukup nggak ya? Cukup ya. Nah, terus kalau misalnya ini, nggak mungkin saya menasehati saya sendiri ya. jadinya Ya, Nasoh. mungkin secara hati bisa jadi, tapi secara tampak zohir ya enggak ya. Terus kalau misalnya kam saya, oh ini aja, kamu telah menasehati kami. Maka apa? Oh ini, nah, nasoh kamu telah menasehati saya, kamu. Nasoh. Apa sih? nasoh Nasoh tani. nasoh Nasoh tani. tadi. Oh. Hmm. Terus, kamu telah menasihati kami. Nasoh tanah. Nasoh Nah, tanah. nasoh tanah. Gitu ya. Oh, jadi nggak ada nasoh tuh, Ustaz. Iya, kan masa saya menasehati saya kan enggak ya. Nasoh tukun. Nasoh Nasohnya tuni. juga bukan, Ustaz, ya Ya, berarti ya. lucu ya. Nasohnya. Saya telah menasehati saya. Hmm. Kalau saya telah menasehati kami juga, kan kami termasuk ada di dalam dirinya saya gitu. Di Ya, dalam berarti nggak kami itu ada bisa. saya. Hmm. Agak aneh juga ya, saya menasehati kami. Berarti ini sudah baku seperti ini, Ustaz, untuk domir Ya. ana dan nahwa. Iya, pakai ta aja ya diganti failnya. Nasoh Nasoh tani, nasoh tanah. Oke, gitu ya. Nah, ini ro'ainahu. Nah, ro'ainahu berarti apa artinya? Saya melihatnya. telah melihat dia, Hatinya. gitu ya, Ustaz. Siapa failnya di sini? Failnya Bu. saya. Saya. Bukan, Kami. Failnya. Nah, bukan. itu apa? Mereka perempuan, domir hunna. Ro'ainahu. Oh, Gimana Gitu ya. mereka perempuan, Ustaz? Mereka perempuan melihatnya. ro'aina. Ro'aina itu domir hunna, Ustaz. Ro'aina. Iya, domir hunna. Kayak misalnya, nasoh, kan kalau domir saya nasoh tuh. Nah, kalau misalnya domir hunna apa? Nasohna. Nah, betul. Nasoh, nah. Nanya pendek. Ya, Oh, kayak gitu. ro'aina. Oh, gitu. Coba. Nasoha dari kata huwa. Nasoha. Terus, Nasoha. domir huma. Nasoha. Nasoha. Nasohu. Domir hum. Nasohu. Nasohu. Nasoha. Nasohat. Nasohat. Nasohu. Nasohna.
Habis itu nasohat. Nasohat. Habis itu Nasohata. nasohata. Nasohna. Habis itu, Nasohna. nah bener gak berarti saya? Nasohna. Oh, iya. Ro'aina. Ro'aina. Kan? Ini ya. Nasohna. Habis itu apa? Domir Nasohta. antanya. Nasohta. 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 Nasohtuma. Nasohtum. Nasohta. Nasohta. Nasohtuma. Nasohtum. Nasohtum. Nasohti. Nasohti. Nasohtuma. Tuma. Nasohtunna. Tunna. Nasohtu. Nasohna. Nasohna. Nah, gini ya. Panjang sekali. Nah, berarti kalau ro'ainahu berarti apa domirnya? Domir fa'ilnya hunna. Ya. Terus selanjutnya, nah ini kita telah mempelajari domir nasbin. Jadi domir nasbin itu antara dua. Antara isim inna atau maf'ul bih. Ya, jadi antara isim inna sama maf'ul bih. Kalau misalnya yang tadi domiru rofin itu hanya fa'il saja. Kalau yang domiru nasbin dia antara isim inna sama maf'ul bih. Nah, selanjutnya ada domir jarin, ya. Domir jarin itu adalah yang mana terjadi pada posisi jar. Nah, ini contohnya yaitu Robbi. Nah, di sini mana untuk domir jarnya, domir mutasilnya? Domir mutasil. Iya. Iya. Robbi. Nah, ya di sini sebagai apa? Sebagai majrur. Robbi. Majrur. Fa'il Ustaz. Oh, Kan iyanya saya. sebagai. Hah? Jadi apa? Sebagai mudhof ilai. Ya. Fijar, Robi majrur. Iya, mudhof Robbi ilaih itu gitu. Tuhan ya. Iya tuh saya, Tuhan saya. Iya. Ya. Jadi Enggak, sebagai apa? Kalau di Mudhof satu-satu itu. Mudhof ilai. Jadi Ya. mudhof ilaih ya Ustaz, Robbi itu. Iya. Kayak kita buku saya. Kita kitab itu buku mudhof, iyanya itu mudhof ilai. Gitu ya. Secara tulisan memang dia bukan jar, bukan kasroh, tetapi secara maknanya dia jar. Ya secara makna ya. Secara makna dia jar, tetapi secara kasar dia seperti bukan jar, itu ya. Tetapi secara makna, secara posisi dia jar, gitu ya. Berarti bukan didahului oleh huruf jar gitu maksudnya Ustaz? Nggak mesti didahului oleh huruf jar, ya. Tapi kalau misalnya didahului oleh huruf jar ya pasti majrur, gitu ya. Pasti domir jarin. Kayak misalnya alaika. Nah ini didahului oleh apa? Huruf jar, ala. Iya, ala. Ala dengan ka. Jadi alaika. Ya kan? Terus kalau misalnya robbakum, ini apa sebagai apa kumnya? Kumnya mudhof ilaih. Nah, betul. Robbakum, kumnya sebagai mudhof ilai. Kalau bihi, sebagai apa? Bihi jar.
Bihi sebagai Oh, ya majrur. domir jar ya, karena bi-nya itu adalah harfu Harfu jar. jar. Ya. Nah, berarti bisa disimpulkan domir jar itu antara dua. Pertama antara mudhof ilaih dengan apa? Jar. Jar. Majrur. Dengan Jar majrur. ya isim majrur ya. Isim Kalau majrur. jar itu huruf jarnya. Berarti Kalau isim majrur itu adalah yang setelah jar. jarnya namanya isim Majrur. majrur. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk apa namanya? Untuk domir rofin itu hanya berlaku untuk fa'il. Fa'il. Domir nasbin berlaku untuk isim inna sama maf'ul bi. Terus domir jarrin berlaku untuk antara Mudhof mudhof ilaih, ilaih dengan isim isim majrur. majrur. Itu ya. Bisa difahami, Bu? Insya Allah. Iya, Ustaz. Coba Robbi dari Tuhannya. Nah, berarti apa bahasa Arabnya? Robbuhu. Ya, habis itu Robbuhuma, Robbuhum, Robbuha, Robbuhuma, Robbuhunna, habis itu Robbuka, Robbukuma, Robbukum, Robbuki, Robbukuma, Robbukunna, Robbi, Robbuna. Buna. Gitu ya. Baik. Ini sudah. Kemudian menurut ilmu yang isim majrur. Harapain fa'il. Isim inna. Ro'ayna. Ini dihapus nggak, Bu? Dihapus ya. Udah saya foto. Iya, Ustaz. Isim majrur. Oke, selanjutnya itu kita mempelajari domir mustatir. Ya. Domir mustatir itu adalah domir. Nah, beda. Kalau misalnya tadi, apa namanya, domir mutasil kan bisa jadi fa'il, bisa berposisi isim inna, bisa berposisi maf'ulun bih, bisa berposisi apa lagi? Mudhof ilaih, habis itu isim majrur. Kalau domir mustatir, dia perannya itu hanya bisa berposisikan fa'il saja. Gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau domir mustatir, dia hanya bisa berperankan yaitu fa'il saja. Ya. Jadi nggak bisa menjadi maf'ulun bih itu domir mustatir. Ya. Habis itu isim inna jadi domir mustatir tidak bisa. Ya. Seperti itu. Nah, ad-domir al-mustatir tadi kalau domir munfasil itu yang terpisah. Mutasil yang nyambung. Mustatir itu artinya yang tidak nampak. Ya. Yang mana hanya bisa hanya bisa melalui pemahaman saja. Ya, ad-domir allazi laisat lahu suratun fil lafzi. Yang mana domir yang mana tidak memiliki gambaran dalam pelafazannya. Yang mana itu hanya difahami melalui apa? Melalui ungkapan. Ya, seperti halnya di sini apa? Akunu. Ya, akunu di sini mana domir mustatirnya? Ya, domir mustatirnya itu sebenarnya adalah domir ana. Ya, akunu. Ya. Terus misalnya nakusu. Mana di sini domir mustatirnya?
Nah, apa? Nah itu Oh, nahnu. Nah, kami. Na, ya, nakusu, nahnu. Ya, nah domir mustatir ini itu kalau misalnya dalam apa namanya dalam fi'lul mudhari itu terjadi dalam lima domir. Ya, kalau misalnya dalam fi'lul mudhari, ya. Fil fi'li al mudhari yaqa'u fi khamsah doma khamsah domair. Nah, ini ya. Yaitu domir apa aja dalam fi'lul mudhari? Pertama domir huwa. Domir huwa. Habis itu domir apa lagi? Domir huma. anta. Anta. Habis itu domir ana. 4 domir Nahnu. nahnu. 5 domir Iya. iya. Nah, contohnya misalnya dari kata akunu ya. Nah, kalau huwa itu apa? Yakunu. Yakunu. Kalau misalnya anta, Anta sama Ustaz. takunu. Aku no. Beda ya, takunu. Oh, good. Pakai ta. Ana, Akunu. akunu. Kuno. Yang Nahnu, Nakunu. nakunu. Terus hiya, Takunu. takunu. Nah, gini ya. Baik. Nah, yakunu, takunu, akunu, nakunu, taku. Nah, jadi Takunu. hiya sama anta itu sama ya Sama. bentuknya takunu dan takunu juga. Nah, seperti itu. Nah, apa perbedaan dengan domir mutasil? Kalau misalnya domir mutasil, misalnya domir mutasil itu dia misalnya menggunakan filul madi ya misalnya. Nah, coba misalnya ini kana enggak ya? Misalnya ini. Tuh, jangan ini. Coba dengan contoh yang lain ya, yang lebih jelas. Coba misalnya dengan yak tubu. Nah, berarti huwa itu Yaktubu. yak tubu. Kalau anta taktu Tubu. tak tubu. Kalau ana Aktubu. hak tubu. Nahnu Naktubu. nak tubu. Terus hiya Taktubu. tubuh. tak tubu. Nah, seperti ini ya. Nah, coba yang ini diubah dalam fi'lul madi ya. Misalnya ini anta, ana sama nahnu ya dalam fi'lul madi. Nah, berarti anta jadi apa? Katabta. Tabta. Katabta. Ini domir mutasil ya. Terus Ya. ana Katabtu. katabtu. Habis itu nahnu Kata benar. kata benar. Nah, seperti ini ya. Nah, apa perbedaan domir mustatir sama mutasil? Kalau mutasil itu dia terkesan adanya penambahan huruf. Ya kan ya, kataba ditambah ta jadi katabta. Kataba tambah tu jadi katabtu. Nah, tapi kalau mustatir dia apa namanya? Dia tidak terdapat penambahan huruf. Ya, tapi yang terjadi hanyalah perubahan di salah satu huruf. Awalnya yaktubu jadi taktubu. Jadi aktubu. Jadi naktubu dan juga jadi taktubu. Di dalamnya nggak ada penambahan huruf, tapi adanya perubahan. Gitu ya. Bisa dipahami, Bu, sini? Insya Allah. Nah, gitu.
Terus, nah kalau untuk fi'ilul madi, di mana terjadinya domir mustatir pada fi'ilul madi? Itu dia di domir huwa sama hiya. Ya, misalnya yakunu, apa fi'ilul madinya Karena kana. Nah, ini domir mustatir dia, kana. Ya, berdomirkan huwa. Nah, sama kanat, yaitu domir hiya. iya. Nah, dulu ya, ini sama dosen nahu saya ya yang ada di yang ada di kampus ini. Nah, ada yang nanya, kanat itu bukan domir muttasil dokter gitu kan? Wahai dosen, kanat itu tak ini ya tak sukunnya itu bukannya domir mutasil ya? Kenapa kok bisa masuk domir mustatir? Nah, gitu ya. Nah, jadi kanat tak di sini bukan menunjukkan untuk domir, tapi untuk menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya dia itu untuk perempuan, tapi tidak berlaku untuk domir. Maka dia tidak termasuk domir mutasil. Nah, jadi pengecualian untuk fi'lul madi untuk yang berdomirkan hiya, dia tidak termasuk domir mutasil. Ya, meskipun di situ ada penambahan huruf. Ya, jadi ini pengecualian saja untuk apa? Untuk fi'lul madi berdomirkan hiya. Itu ya. Tapi selebihnya itu memang dia tidak ada tidak ada penambahan huruf. Gitu ya. Itu memang pengecualian saja untuk fi'lul madi berdomirkan hiya. Domir mustatir bisa dipahami, Bu, nih? Agak lama, Ustaz. Hmm? Agak Ya, lama. domir mustatir itu intinya dia untuk fi'lul mudhari hanya berlaku untuk 5 domir. Udah selesai di situ. Selain 5 ini dia masuk kemana? Masuk ke mutasil ya, selain 5 ini. Ya, selain 5 ini ya. Jadi Oh, berarti untuk yang selama fi'lul mudhari itu dengan 5 domir ini maka dia termasuk mustatir. Ya, berarti fi'il kayak mudhari'nya gitu. 5. Berarti fi'il mudhari'nya 5 domir, untuk yang madinya 2 domir gitu, Ustaz. Ya, betul. Gitu ya. Eh, Kalau kalau apa, ini, Ustaz? hah? Kalau yang domir mutasil berarti itu terkhusus ke yang fi'il madi berarti, Ustaz? Enggak. Tadi kan contohnya Fi'lul cuma mudhari bisa berlaku untuk domir mutasil, tapi selain 5 ini. Misalnya, coba huwa ya. Jadi huma. Berarti apa? Yaktuba. yaktubani. Nah, ini domir apa di sini? Huma. Domir huma. Iya, maksudnya mutasil, mustatir, atau Oh, munfasil? mutasil. Mutasil, yaitu alif. Ini alif nih, alif. Yaktuba, ya. Kalau misalnya yaktubuna, ini domir apa? Masih mereka. mutasil. Ya. Yaktubuna mereka. Iya, maksudnya mustatir, mutasil. Mutasil. Mutasil apa mutasilnya? Wow. Hasilnya wow. Ya. Terus misalnya apa lagi? Taktubu, taktubani sama alif. Taktubuna, yaitu wow. Habis itu apa lagi? Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Terus taktubu, taktubani, yaktubna apa? Yaktubna berarti kami. Yaktub pendek. Yaktubna. Domir hunna. Oh ya. Itu na. Ya kan? Terus ya sudah gini ya. Selain kelima domir ini, nah itu dia termasuk domir mutasil. Apakah fi'il mudhari ada domir mutasil? Jawabannya ada. Yaitu domir apa?
Selain kelima domir ini. Gitu Bu ya. Selain 5 domir, berarti selain Iya, ya huwa, paham. selain anta, selain ana, selain nahnu, Paham. selain hiya. Iya, Gitu ya. iya Nah, baru paham. terus anti, taktubina, yang bukan 5 domir ini ya, anti, taktubina. Mana di sini domir mutasilnya? Ya, Ya, nah, kan? Hmm, Hmm. gitu ya. Berarti selain Ustaz. dari 7 domir ini gitu, Ustaz, itu Iya, berarti itu betul. termasuk domir Mutasil. mutasil. Nah, baru Iya. saya paham, Ustaz. Terus kalau Iya. madinya juga sama Ustaz. Madinya juga pakai selain 5 domir ini atau bagaimana? Madi selain 2 domir ini, Oh, selain 2. Oh iya, selain ya 2 ini domir. kan fi'lul mudhari aja ya. Kalau Hmm. ini fi'lul madi, huwa sama hiya. Iya. Jadi kalau madi selain 5 ini, kalau mudhari selain 5 itu, kalau madi selain 2 ini. Gitu ya. Itu mutasil. Kalau yang munfasilnya sendiri Munfasil dia berlaku untuk semua, tapi kan untuk dipisah ya. domir. Ini Oh, berarti munfasil nih. Anta, anti, antuma, antum, antuna, huwa, oh, hum, hiya, 14 huma, ya huna. berarti Ustaz, Iya, semuanya. kalau munfasil semua. Soalnya munfasil itu dia yang diperdebatkan kan yang bisa menyambung dengan fiil itu kan antara mutasil sama mustatir. Mustatir. Ya kan ya. Nah, kalau misalnya domir munfasil dia ya nggak begitu nggak nyambung dengan fiil ya. Adapun menyambung pun bukan menyambung ya. Adapun misalnya dibuat rangkaian kalimat itu ya bersambungnya dengan apa? Yaitu isim huwa tolibun, ya kan ya. Huwa syurtiyun, anta muhandisun, ya kan? Kayak gitu. Adapun kalau misalnya kelanjutan daripada domir munfasil ini fiil, itu sebenarnya bukan berperan sebagai domir munfasil, tapi berperan sebagai apa? Sebagai penguat. Misalnya anta taktubu, semestinya nggak usah pakai anta lagi, taktubu sudah selesai. Tapi benar-benar karena misalnya orangnya itu tuli, atau misalnya orangnya itu dia dia orangnya suka meremehkan, maka biasanya ditambahkan domir itu sebagai penguat, gitu ya, kayak gitu. Tapi kalau misalnya eh, sebenarnya untuk disambungkan dengan fiil itu tidak perlu untuk domir munfasil itu, ya. Misalnya sebagai penguat itu misalnya katabtu, ya. Aslinya kan katabtu itu sudah cukup ya. Katabtu, saya telah menulis. Nah, supaya kuat, maka katabtu ana. Nah, gitu ya. Nah, supaya orang itu benar-benar lebih lebih meyakinkan kayak gitu ya. Nah, tapi biasanya untuk yang pembelajaran sebagai penguat ini itu adanya di mana? Di balagoh karena dia nggak masuk dalam ilmu nahwu yang seperti itu. Kenapa, Bu? Ada hantu? Enggak, Ustaz, tikus, Ustaz. Kaget saya. Iya. Dia banyak soalnya. Astagfirullahaladzim. Oke. Ustaz, Apa, Bu? ini kan kalau mudhari kan di awalnya ada huruf ya-nya atau taknya gitu kan, Ustaz. Kalau Ya. gimana ya? Terus kayak yaktubu tuh kan dia sedang menulis gitu kan, Ustaz. Terus Ya. kalau ditambahkan domirnya di belakang gimana gitu ya, Ustaz? Gimana ya? Maksudnya huwa yaktubu. Apa bedanya yaktubu sama yaktubuna gitu, Ustaz? Ya, beda. Misalnya gitu. Kalau yaktubuna itu kan udah domir mutasil, Bu. Domirnya juga jadi hum, ya kan? Yaktubu. Yaktubuna ini domirnya apa? Yaktubu tuh jumlahnya 1, yaktubuna tuh jumlahnya udah banyak gitu maksudnya, Ustaz. Itu saya belum paham.
Yaktubu artinya dia sedang menulis. Yaktubuna artinya mereka. Mereka tuh kan berarti banyak ya. Mereka sedang menulis. Mereka sama dia itu beda atau sama? Sama. Beda. Berbeda. Ya Ya. beda lah. Misalnya atolib ya menggunakan yaktubu atau yaktubuna. Yaktubu. Yaktubu. Atolibu yaktubu ad-darsa. Nah, tapi kalau misalnya at-tullabu menggunakan yaktubuna atau yaktubu. Yaktubuna. Nah, at-tullabu yaktubuna ad-darsa. Ya, beda Bu dari segi jumlah orang juga ya. Berarti kayak yaktubu itu tuh termasuk yang mana? Kemana itu, Ustaz? Ke domir Maksudnya mutasil, ke domir mustatir. Yang yaktubu ini kan gini Oh ya. iya, huwa ya. Iya, huwa. Iya, ini kan di samping-sampingnya nih huwa yaktubu. Anta taktubu, ana aktubu, nahnu naktubu, hiya taktubu. Nah, karena termasuk 5 ini maka dia mustatir. Selain 5 ini, maksudnya enggak termasuk 5 ini, maka dia termasuk mutasil. Oh iya, baik. Ya, Paham. gitu, Bu. Iya. Baru Iya. paham. Ya. Oke, baik. Udah siapa tuh ya? Ya, Ustaz. Udah. Satu lagi kuat Bu ya? Bisa, Ustaz. Ya, udah Satu lagi. sepet. Udah sepet. Sebenarnya tadi simpel Bu ya, yang tadi tuh. Oke. Nah, terakhir ini Ustaz. biar 2 pertemuan Bu selesai. Ini habis itu pertemuan terakhir satunya. Selanjutnya anwa'u khobaril mubtada, yaitu macam-macam khobar mubtada. Ya, jadi kalau ada mubtada pasti ada khobar. Nah, mubtada itu adalah isim marfu yang mana terletak di awal kalimat ya. Kebanyakan awal yang mana itu al-jumlah al-ismiyah. Jadi kalau udah mubtada itu pasti identik dengan jumlah Jumlah ismi. ismiyah. Dan hukum daripada mubtada itu adalah marfu ya. Nah, selanjutnya ada khobar. Khobar itu adalah yang menyempurnakan makna daripada jumlah ismiyah dan hukumnya juga marfu. Nah, selama ini kita mengetahui khobar itu hanya misalnya al-masjidu kabirun. Nah, selama ini kita hanya mengetahui ini ya. Al-masjidu mubtada, kabirun itu khobar. Selama ini kita hanya mengetahui dengan bentuk seperti ini, ya kan? Ya kan ya? Atau libu mahirun. Mana khobarnya? Mahirun. Nah, selama ini kita hanya mengetahui bentuk seperti ini. Ternyata khobar itu ada berapa macam? Ada tiga macam. Ya, jadi bentuk daripada khobar itu ada tiga macam. Ternyata ada berapa? Ada tiga macam. Al khobar alladzi laisa. Nah, di sini apa aja tiga macam itu? Pertama ada mufrad. Mufrad itu ya seperti ini ya, seperti yang 2 contoh yang tadi. Nah, ini namanya khobar mufrad. Ya, karena hanya satu kosakata aja khobarnya. Al-masjidu kabirun, selesai. Ya, khobarnya hanya dalam bentuk satu kata saja, ya. Nah, terus yang kedua ada khobar jumlah. Yang mana khobar jumlah itu khobarnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk kalimat. Ya, nanti ada contohnya. Kalau misalnya di sini atau libu misalnya yasma'u mendengarkan pelajaran.
Ya. Yes. At-thalibu yasma'u ad-darsa. At-thalibu mubtada. Nah, khobarnya adalah yasma'u ad-darsa. Nah, itu kan lebih dari satu kata ya. Maka dia termasuk khobar jumlah ya. Yaitu yang mana khobarnya itu masuk dalam ranah kalimat ya, yang mana dia bukan kata lagi khobarnya. Nah, maka mana khobarnya? Khobarnya adalah yasma'u ad-darsa. Nah, gitu ya. Ini untuk macam yang kedua. Untuk macam yang ketiga, itu ada apa di situ? Ada syibhul jumlah. Ya, syibhul jumlah itu dia terdiri dari dua, yaitu antara zorof sama setelahnya. Tahu zorof ya? Ya, Misalnya al-maktabu fauqo, nah, jangan al-misbahu fauqol ardi. Nah, fauqol ardi itu adalah khobar, tapi dalam bentuk syibhul jumlah, atau bisa juga dalam bentuk jar dan majrur. Al-maktabu alal bilati. Nah, ala dan al-bilati itu khobar. Khobarnya adalah jar dan majrur atau syibhul jumlah. Nah, gitu ya. Jadi khobar di sini ada tiga. Ya, ini kalau contoh yang ini ya. Contoh yang syibhul jumlah tadi. Al-maktabu. Al-maktabu alal ardi. Nah, ini ya. Terus yang satu lagi tadi al-misbahu fauqol ardi. Nah, seperti ini ya. Al-maktabu mubtada. Nah, khobarnya mana? Khobarnya adalah alal ardi. Ya, ini sebagai syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu antara jar majrur atau zorof dan setelahnya. Nah, untuk yang kedua al-misbahu fauqol ardi. Mana khobarnya? Khobarnya adalah fauqol ardi. Nah, gitu ya. Nah, di sini pertama adalah khobar mufrad. Khobar mufrad adalah khobar yang mana khobarnya itu bukan berupa jumlah kalimat dan bukan berupa syibhul jumlah. Ya, meskipun mufradnya adalah musanna ataupun jama. Ya, jadi di sini mufrad itu bukan semena-mena dia harus berbentuk tunggal, bisa juga berbentuk musanna, bisa juga berbentuk jama. Contohnya al-jawu hadiun. Ini artinya adalah udara itu ya hadi ya, hadi itu tenang ya. Adem anyem tenang kayak gitu ya. Nah, di sini al-jawu. Mana di sini mubtadanya? Al-jawu. Al-jawu. Hadiun apa? Khobar. Khobarnya. Khobar. Al-ghobatu mali'atun bil asjari. Al-ghobatu sebagai apa? Mubtada. Mubtada. Mali'atun sebagai apa? Khobar. Khobar. Jadi khobarnya mali'atun. Nah, gitu ya. Habis itu hazani rojulani. Mana mubtadanya? Hadani. Rojulaninya apa? Khobar. Khobarnya. Khobar. Terus as-sayyaduna muntashiruna fil ghobati. Mana mubtadanya? As-sayyaduna. Khobarnya? Apa tuh, Ustaz? Muntashiruna. Muntashiruna itu artinya menyebar. Ya. Menyebar. Nah, ini contoh yang pertama al-jawu hadiun. Ini contoh yang mana itu dia tunggal. Ya, tunggal muzakkar. Ini tunggal muannas. Hazani rojulani. Ini musanna. As-sayyaduna muntashiruna ini jama. Nah, gitu ya. Jadi dia benar-benar bukan berbentuk kalimat ya. Yaitu berbentuk mufrad atau berbentuk
kosakata daripada apa? Daripada khobarnya. Nah, selanjutnya kita beralih ke al-khobar jumlah ya. Ustaz, Khobar jumlah di bawah. Ustaz. Apa? Berarti jamak muannas salim nggak masuk ya, Ustaz? Atau Ya, masuk, Bu. tapi Iya, nggak tadi karena udah masuk contoh aja. contoh Misalnya, aja. contohnya atau libatu zakiyatun. Nah, gini ya. Nah, ini dia. Mana mubtadanya? Tolibatu, At-tolibatu Untuk khobarnya? zakiyat Nah, gitu ya. Ini jam apa? Muannasa salim. salim. Udah, Bu ya? Udah, Ustaz. Nah, selanjutnya adalah khobar jumlah. Jumlah itu berarti dia berbentuk kalimat. Nah, khobar jumlah itu dia dibagi menjadi dua. Ada pertama jumlah fi'liyah, terus ada yang kedua jumlah ismiyah. Ya. Nah, untuk jumlah fi'liyah itu contohnya misalnya as-sodiku yusaidu sodikohu. Nah, mana di sini khobarnya? as-sodiku. Sodiku. Khobar. Oh, Eh? khobarnya Yusaidu sodikotu. Sodikotu. Nah, yusaidu sodikohu. Ini khobarnya. Yusaidu sodiku. Ini mubtadanya, khobarnya yusaidu sodikohu. Gitu ya. Terus ada juga yang jumlah ismiyah. Misalnya al-ghobatu asjaruha katifatun. Nah, di sini mana khobarnya? Asjaruha kasifatun. Asjaruha katifatun. Nah, gitu ya. Wa idza Oke. kana al-khabar jumlah fala budda ayyashtamila ala domirin yaudu ala mubtada wa yusamma hadza ad-domir ar-robit. Nah, kalau misalnya khobarnya itu berbentuk kalimat, entah kalimat fi'liyah, jumlah fi'liyah atau ismiyah, maka harus dilengkapi dengan domir yang mana itu kembali atau berkaitan dengan mubtada. Misalnya tadi apa namanya? Coba, al-ghobatu, saya tulis lagi. Asjaruha, apa artinya al-ghobatu? Apa ya? Artinya hutan. Hutan. Nah, hutan tersebut, pohonnya, kasifah. Kasifah itu apa? Kasifah itu lebat. Ya, ini contoh daripada khobar jumlah apa? Khobar jumlah ismiyah. Ya kan ya, yang mana ketika khobar itu berbentuk jumlah harus ada domir yang kembali kepada algobah sebagai mubtada'nya. Apa domir itu? Yaitu adalah ha. Ya, ha ini adalah domir. Ya, domir yang mana itu dikembalikan kepada algobah. Nah, misalnya contohnya Ahmad wajahnya ganteng. Nah, maka apa bahasa Arabnya Ahmad? Wajhuhu jamilun. Nah, gitu ya. Wajhuhu jamilun. Nah, jadi kalau jumlah ismiyah harus ada seperti ininya. Ya. Wajhuhu jamilun. Maksudnya seperti ininya tuh harus ada domir yang kembali kepada mubtada'nya. Misalnya, seorang arsitektur, insinyur al-muhandisu, hidungnya panjang. Al-muhandisu anfuhu tawilun. Nah, gitu ya. Al-muhandisu
Anfuhu Anfuhu tawilun. tawilun. Nah, gitu. Nah, misalnya para murid buku-bukunya buku-bukunya baru. At-tullabu At-talibu Para murid ya, at-tullabu at-tullabu. kitabuhu kalau banyak Jadidun. kutub ya, jadidun. kutubuhum Kutubuhu jadi dun. Jadi jadi datun. betul, jadi datun. Kenapa jadi datun? Karena Nah, itu itu jamak dia jamak taksir. taksir Taksir. yang tidak berakal. Gitu ya. Untuk jumlah ismiyah paham? Insya Allah. Khobar jumlah ismiyah. Nah, misalnya khobar jumlah fi'liyah ya, misalnya. Tadi as-sodiku yusaidu sodikohu. Ya, ini mana domir yang kembali kepada sodiknya itu sodikohu ya, hu. Nah, misalnya al-muslimuna apa ya? Oh, ini. Para ustadz menasehati murid-muridnya. Para ustadz itu berarti al-asatizu jamaknya. Menasehati apa? Nasoha Iya, kalau film mudhari'nya nasoha yansuhu yansohu. Nah, ini al-asatizu banyak ya. betul. Berarti yang sahuna. Yansohuna murid-muridnya. Yang Atullah sahuna. yansohuna Tulabuhum. Kok murid-muridnya ya? Tulabuhu. Buhum. Tullabuhum. Buhum, ya. Kan asatiz ya, Iya, Ibu. iya. Oh iya, ini salah kurang ya. Saya ragu. Al-asatizu yansohuna Buhum. tullabuhum. Nah, gini ya. Ini kebanyakan ini ya. Nah, di sini mana domir yang kembali kepada asatidnya? Hum. Hum. Ya. Terus, misalnya seorang anak sedang membawa bukunya. Maka apa? Al-waladu Waladu yahmilu Yahmilu. Nah, gitu ya. bahu. Kitabahu. Kita bahu. kita bahu. Nah, gini ya. Terus, satu lagi. Seorang pemain maksudnya mungkin atlet ya. Allah ibu. Al-la'ibu Atlet atau pemain apa gitu, pemain bola atau apa. Melempar bolanya. Melempar apa? melempar Roma. Ya, apa? Al-la'ibu Yarmi. yarmu. Oh, ini aja. Allah ibani. Mereka berdua melempar bola mereka berdua. Al-la'ibani yarmuna. Yarmiani. 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 Bola apa? Yarmiani. Kurro. Kurroh. Kurota. Kurrotahum. Kurrotahum. Kurrotahuma. Ya. Kurrotahuma. Kurrotun. Kurrotahuma. Kurrotahuma ya. Oh, ini ya. Bentar. Nah, gini. Nah, mana di sini domir robitnya? Huma. Huma. Betul ya. Oke. Paham untuk yang jumlah fi'liyah?
Insya Allah. Iya, Ustaz. Nah, selanjutnya ada khobar syibhul jumlah. Nah, di situ antara dua. Pertama antara jar majrur sama satunya apa? Zorob mazrub. Zorof. Zorof ya. Nah, jar majrur sama zorof. Nah, kalau Zorob. zorof itu sebenarnya setelahnya apa? Setelahnya adalah mudhof ilaih sebenarnya. Oh, Ya. mudhof Jadi ilaih. zorof itu sebagai apa? Sebagai mudhofnya. Sebenarnya ya gitu. Oke, misalnya al-halaku fil khawfi, al-halak itu kehancuran. Kehancuran itu adalah dalam ketakutan. Apa maksudnya? Hancuran dalam ketakutan. Apa itu? Ya, jadi kalau kita takut melakukan apapun itu ya siap-siap aja hancur, Bu ya. Awal dari Takut nggak bisa. Kebinasaan ya. Kebinasaan bisa. Apa? Kebinasaan dalam ketakutan. Bisa juga. Tapi nggak tahu artinya apa, Bu. Ya, baik. Al-halaku fil khawfi. Nah, mana mubtada'nya? Al-halaku. Al-halaku. Terus mana untuk mubtada'nya? Mubtadanya al-halaku. Nah, khobarnya Fil khawfi. Khawfi. fil khawfi. Nah, selanjutnya itu ada al-hilatu fauqal kuwati. Hilah itu artinya apa? Apa ya? Hila. Hilah itu artinya apa nih? Tipu daya, kecerdikan. Oh, kecerdikan. Kecerdikan di atas kekuatan. Iya ya. Ya, Bisa, mungkin Ustaz. Iya. apa namanya? Ya, sekuat apapun orang, ya tidak menjamin orang itu pasti menang. Karena bisa jadi orang itu ya kalah dengan orang cerdik. Cerdik ya. Nah, itu ya. Betul, Ustaz. Cerdik berkekuatan. Al-hilatu kecerdikan di atas kekuatan. Waduh, keren banget ya ini. Al-hilatu sebagai apa? Mubtada. Mubtada. Fauqal kuwati sebagai Khobar. khobar. Ya, ada yang bisa kasih contoh? Yaitu khobar dengan jar majrur. Ya, bebas apa aja. Al-mahfazatu alal maktabi. Nah, ini ya, al-mahfazatu alal Maktabi. maktabi. Nah, mana di sini untuk mubtadanya? Mubtadanya al-mahfazah. Alal maktabnya Khobarnya. alal maktab. Terus coba contoh untuk khobar dengan zorof. Al-misbahu fauqal bilati. Al-misbahu Bahu fauqal bilati. fauqal bilati. Nah, mana di sini mubtadanya? Al-misbah. Al-misbahu. Kabarnya Fauqal bilati. Fauqal bilati. Ya. Paham ya? Paham nggak, Bu? Paham ya? Paham, Ustaz. Insyaallah paham. Alhamdulillah. Baik. Ini kayak kalimat biasa ya, Ustaz. Ya, emang kalimat biasa, Bu. Emang ada yang aneh? Ya. Ternyata ini khobar mubtada khobar berarti gitu ya, Ustaz. Ya, dari tadi kita membahas mubtada khobar, Bu. Ya. Iya, Ustaz. Maksudnya Cuma Membahas apa lagi? dulu kan di awal-awal Ustaz kan belajarnya bikin kalimat kayak gini. Ternyata ini termasuk khobar mubtada gitu maksudnya, Ustaz. Iya, betul. Termasuk mubtada khobar. Ya, kalau saya dikasih taunya di level 1 ya agak bakal paham ya, susah. Iya, Iya. Bu. Betul. Semuanya itu bertahap.
Kalau ini saya PR Ibu ya. Boleh, Ustaz. PR buat Ya, jangan mubtada sampai lupa khobar, aja ya, jangan lupa. buat mubtada khobar ya dengan 3 macam, setiap macamnya 3, bebas. Apa aja kalimatnya, gitu aja. Gitu Ustaz ya. ditulis, Ustaz ya, ditulis di grup PR-nya. Takut lupa. Iya. Satu soal 3 Nanti saya tulis macamnya. lagi chat di grup. Iya. heeh. Satu PR. soal 3 macamnya berapa banyak, Ustaz? 5. Jadi Iya, total Ibu buat berapa? mubtada khobar dengan 3 macam, berarti khobar mufrad, khobar jumlah, khobar syibhul jumlah, yang mana masing-masing itu 3, Hmm. Oh, gitu jadi ya. 9. Masing-masingnya 3. Jadi 9. Jadi 9. Masih masuk akal Bu ya untuk tugasnya. Masih. Iya, Ustaz. Masuk. Kayaknya nggak kebanyakan banget ya. Enggak, Enggak, Ustaz. Ustaz. Dia bisa lebih cepat paham gitu kalau banyak. Ya. Buat Malah Uni kurang tuh. Uni kurang, Ustaz. Oh, enggak mau. buat Jangan, Bu. mubtada khobar dengan 3 macam khobar, setiap macamnya 3 kalimat. Total 9 kalimat. Kalau udah gini bingung taruh di mana Bu Tara? Ustaz, di atas masih ada. Ting. Ini Bu ya. Oke, ini sudah Nahwu sampai sini ya. Batas Nahwu sampai 3 sampai sini. Selesai Nahwunya udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahwu sampai sini. Tinggal sorofnya. Sorofnya 1 judul lagi yang panjang itu. Oh, Apa itu? besok selesai. Berarti Berarti tinggal 1. pokoknya ujian Cuma Iya, dong. jadi pertemuan depan itu hanya 1 judul 1 judul saja sorof ya, Sorof. tapi ya itu panjang juga Tentang apa itu, Ustaz? nanti. Tentang Baru nih kabar. mana Berarti nih? kita langsung ujian Ustaz pekan selanjutnya. Jangan, Ya Ustaz. 2 pertemuan lagi. Jadi Oh, pertemuan depan, pertemuan habis ini itu selesai. Nah, baru satunya lagi pertemuan terakhir ujian. Ya, Ustaz, itu tentang isim ujiannya mansub. ujian ini ya, kenaikan level lagi ya Ustaz. Iya, kenaikan level 4. Hmm. Nah, ini Bu, ini judul terakhir ya. Isim mansub dari atas sampai bawah tuh kan. Ini 1 judul aja tapi banyak. Masya Allah. Tapi mudah kok Bu, ini nggak susah. Enggak. Ya, Tapi banyak ya, Ustaz. ya banyak aja. Tapi ya makanya satu pertemuan ya. Karena banyak itu udah saya rancang 1 pertemuan kayak gitu. Ini kita kelebihan 2 pertemuan ya. Karena ini pertemuan 16, terakhirnya 17, terus ujiannya 18. Ya kan? Ustaz, Ustaz, boleh nggak, Ustaz, kalau ini untuk persiapan ujiannya jangan seminggu gitu, Ustaz? Oh, gini Bu, apa? Oh iya, saya belum ngasih tahu ya. Jadi Ya. saya itu hari Sabtu itu ada ya safar gitu ke Turki. Nah, jadi kalau pakai waktu normal, berarti ya Senin Senin depan kan, berarti saya udah di Turki gitu.
Cuman saya khawatir kurang kondusif atau bagaimana kan ya karena di sana banyak temen atau gimana. Takut ngajak atau gimana. Nah, jadi kalau di hari Kamis gimana? Kamis malam. Kamis malam. Ya, itu pertemuan terakhir. Nanti untuk ujiannya bukan Senin, tapi mungkin Senin depannya lagi gitu. Boleh, boleh Ustaz. Iya. Nggak apa-apa, Ustaz. Ya, Saat gitu ya. Hmm. Kalau tapi PR ini nggak menjadi patokan di hari Kamis. Kalau nggak mampu hari Kamis ya waktu saya di Turki juga nggak apa-apa kayak gitu. Gitu ya. Iya, Ustaz. pemilu tanggal berapa? Mm. Kamis tanggal berapa itu Ustaz? Pemilu tanggal berapa sih pemilu? Pemilu 14, Bu. Oh, Yang 14 ya, satu minggu Iya, lagi hari Rabu. 14 di Indonesia 14. Kalau di Yordan tanggal 9, ya tanggal oh 9. 9 mah tuh udah pekan ini ya tuh Ustaz. Iya, Iya. tanggal 9 kalau di Aman, kalau sebenarnya udah sih kemarin Bu yang Irbit ya, yang Irbit kemarin. Kalau yang Hmm. kalau yang Aman 9, kalau ya Indonesia 14. Jadi maksudnya itu kenapa kok luar negeri didahulukan? Ya supaya 14 itu benar-benar clear, semuanya sudah selesai gitu ya. Makanya didahulukan gitu. Oke, Bu. Apa namanya? Gitu, Bu ya. Tanggal hari Kamis itu tanggal 7 ya. Nah, tanggal 7. Karena Iya. saya enggak tanggal 8. Tanggal 8 ya, karena saya berangkat hari Sabtu dan itu tanggal 10. Nah, Oh, terus Jumat tanggal 8, tanggal 9, Kamis tanggal 8. Gitu, Bu. 8 ya. berarti maksudnya majunya ke Kamis besok itu Ustaz. Iya, Kamis besok. Jadi Oh, Kamis saya pikir Kamis depan kan habis enggak, habis Bu. capek. Kamis Habis besok. pemilu. Iya maklum. Kita konsumsi. Masya Iya, Allah. Kamis besok, Bu. Oh, Kamis besok. Boleh, boleh Iya. libur ngajarnya Ustaz. Libur. Jadi Kamis itu pertemuan terakhir. Nah, Senin libur, Senin depannya lagi ujian kayak gitu. Kamisnya tanggal berapa Janganlah, Ustaz? Ustaz. Tanggal 8. Berarti minggu depan ya? Pemilu kan Enggak, Tuh, 14. besok ya? Rabu. Besok Pemilu ini. tanggal 14. Berarti besok ini jadi seminggu 2 kali. Iya. Iya, karena saya Sabtunya ke Turki, Bu, takutnya nanti nggak efisien. Oh, Ya, ya udah karena Ustaz. ini ya, Ingetin lagi di grup Ustaz, ingetin. ya karena apa? Yang level 1 juga masih lumayan karena kemarin nggak jadi belajar yang level 1. Terus yang level 2 juga masih masih lumayan juga. Nah, jadi takutnya gitu ya nggak kondusif ya. Setiap hari ngajar juga nanti di Turki. Gitu ya. Jadi Iya, biar ada luang buat teman saya kayak gitu. iya Ustaz. Oke Oke. lah. Baik, nggak apa-apa Bu ya. Nanti Senin libur, nanti ujiannya Senin depan lagi gitu ya. Ujiannya tanggal berapa Ustaz? Oh, jangan, Ujiannya, Ustaz. Kasih Ujiannya banyak waktu lah, Ustaz. dimundurin aja, dimundurin ujiannya lagi. tanggal berapa? Ya, itu udah banyak Bu. 10 hari ya. Hmm. Kan pemilu Ustaz, kita 10, ini itu enggak, tar dulu. seminggu. 10, 11, 12. 12 tambah 7 berapa? Nah, ujiannya tanggal 19, Bu. 5 hari setelah pemilu. Iya, Bisa ya. Jadi bisa, empat Bu. tiga pertemuan ke belakang Ya. belum ada murajah sama sekali, Ustaz. Belum ada Iya nyata lagi. Ustaz. Belum sempat Soalnya nyata, Ya Ustaz. udah nanti gimana nanti aja ya. Kalau Hmm. nggak ini siap ya Ustaz. diundur lagi, ya nggak Soalnya apa-apa. mau ini kampanye. Oh iya, ya udah. Ya udah gimana nanti aja Bu ya. Gimana nanti? Saya sebenarnya 19 juga masih di Turki, Bu.
Iya, Iya. siap. Ustaz. Diundur Gimana lagi loh, nanti Ustaz. aja. Hmm. Iya, nggak apa-apa. Hmm. Itu gimana Ibu ya sesiapnya? Iya. Masih banyak, Ustaz. Lagian di level 3 banyak ininya materinya. Iya, Saya juga belum murajaah, Ustaz. iya Bu. Sama sekali. Mm. Banyak empat pertemuan ke belakang. Ada belum. nanti kalau nggak siap ya, tinggal diundur, nggak apa-apa. Ya udah gitu aja. Iya, Ustaz. Insyaallah, Baik. sebagaimana agama ini menuntun kita untuk membawa agama ini dengan mudah, ya kita juga take easy aja ya. Kalau belum siap diundur gitu. Ya udah. Tapi jangan sampai sampai 2 bulan Bu undurnya. Enggak, Ustaz. Sebulan Enggak, 2 Ustaz. bulan. Ini emang Iya. benar-benar belum belajar ini, Ustaz. Jadi takutnya nanti pas ujian belum maksimal ininya. Iya Bu. Persiapannya gitu. Oke, siap Bu. Insya Allah Bu ya. Yang penting selesaiin dulu, ujian bisa kapan aja gitu aja ya. Iya, Ustaz. Ustaz. Hmm. Oke, kita tutup dengan baca doa. Setelah belajar, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma qad istauda'naka qadistauda'naka ma'allamtanahu ma'allamtanahu fardudhu ilaina fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi inda hajjatina ilaihi wala tunsina anhu wa la tunsina anhu ya rabbal alamin. ya rabbal Ya. alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Syukran Ustaz. Semuanya Ibu-ibu, Assalamualaikum. Sempurna. Waalaikumsalam. Salam.